ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan seperti biasa, 1 bulan ke depan aku bakalan ngupload video tentang seputar si Pencatar 2021 ataupun tentang keseharian taruna penerbangan yang pernah aku alami. Jadi untuk kalian yang berminat untuk menjadi taruna penerbangan ataupun akan mendaftar si Pencatar 2021, pastikan kalian sudah subscribe dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Dan untuk kalian yang mungkin baru pertama kali melihat video aku ini, kalian bisa buka channel aku, Indah Sururi, terus kalian geser ke kanan, buka playlist bagian Taruna Penerbangan. Di situ nanti aku bakalan rangkum semua menjadi satu playlist untuk semua konten ataupun video aku seputar si pencatar ataupun seputar Taruna Penerbangan. Langsung aja sesuai judulnya, aku bakalan ngasih tahu nih ke kalian tips and trick untuk menghadapi interview si pencatar 2021. Nah teman-teman, kenapa aku bisa ngasih tahu nih ke kalian tips dan trik untuk interview? Karena pertama, aku sendiri sudah merasakan ataupun melewati sesi interview si pencatar 2016, dan akhir-akhir ini emang aku sering jadi juri interview untuk pemilihan duta pelajar, Putri Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Jadi aku bakalan share ke kalian nih cara-cara untuk interview. Langsung aja, yang pertama itu adalah pakaian. Kenapa pakaian? Nah, orang itu first impression itu langsung melihat dari fisiknya dulu kan ya. Jadi kalau kita pakaiannya berantakan ataupun pakaian kita ngegembel, itu mungkin akan mempengaruhi sistem penilaian juri ataupun sistem penilaian orang yang akan menginterview kita. Terus pakaian gimana nih yang harus kita pakai? Jadi sebelum interview itu ada persyaratannya kan, kita menggunakan hitam putih. Nah, kalau sekarang itu udah nggak diwajibin lagi kan berdasi, tapi usahain kalian itu pakai dasi biar kelihatan rapi aja, biar kelihatan beda aja. Jadi walaupun di persyaratannya itu nggak pakai dasi, tapi sebaiknya usahain kalian pakai dasi. Walaupun sebenarnya nggak pakai dasi, yang penting rapi aja udah bagus kok. Terus kalian juga pakai sepatu. Jangan sampai kalian pakai sendal ataupun pakai bawahan yang mungkin nggak sopan. Jadi intinya saat interview itu kita harus berpakaian sopan dan rapi. Dan satu lagi nih, baju kita harus udah disetrika, celana kita juga udah disetrika. Dan untuk cewek, kalau pakai jilbab itu harus disetrika juga untuk menghadapi interview. Terus yang kedua adalah etika. Nah, ini penting banget nih untuk interview. Etika itu adalah poin utama sebenarnya untuk melakukan interview. Pada saat nama kalian udah disebut nih, udah masuk dalam ruangan. Jadi nanti itu ada ruangan dan di sana tuh udah ada masing-masing meja dan tim penilainya itu 1 atau 2 orang yang akan menilai kita di masing-masing meja itu. Terus kita masuk nih. Dari cara jalan kita masuk itu udah dinilai sama tim penilai. Kenapa? Karena kalau kita masuk dengan jalan yang baik itu bakalan berdampak baik juga. Tapi kadang ada orang masuk itu urak-urakan gitu loh, jadi kayak goyang semua badannya. Jadi dari masuk aja itu kita udah tegak gitu, terus kita jalan santai aja, tapi jangan terlalu tegang juga. Kalau udah sampai di depan tim penilai, jangan langsung duduk aja, itu namanya nggak sopan. Jadi kita berdiri dulu di belakang kursi ataupun di samping kursi. Nanti tim penilainya menyuruh kita untuk duduk, baru kita duduk. Dan kalau kita mau narik kursi, jangan ditarik langsung sampai bunyi, tapi angkat kursinya pelan-pelan, terus tarik ke belakang, terus duduk. Cara duduk, usahain cara duduk kita tuh nggak berubah-berubah. Jadi kita tetap relax, santai, tapi nggak tegang juga. Jadi usahain nggak usah nyender ataupun kayak gini loh, karena itu nggak sopan. Usahain posisi kalian tuh nggak berubah-berubah. Jadi kalau kita duduk di ujung kursi menghadap ke kanan, kita menghadap ke kanan terus. Karena kalau kita berubah-ubah, itu berarti kita nggak relax dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilantungkan oleh tim penilai. Nah, untuk etika nih ya, jadi biasanya kalau cewek itu duduknya itu harus rapet dan menghadap ke kanan ataupun ke kiri lututnya, jadi dirapetin aja, terus tangan tuh ditaruh di bawah aja, direlaksin aja. Intinya kita tuh harus relax tapi tetap sopan, karena ketika kita relax itu kita akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke kita. Terus yang ketiga yaitu eye contact. Eye contact itu apa? Nah, ketika kita menjawab pertanyaan, kita harus melihat mata yang bertanya kepada kita. Tapi jangan melihat dengan sinis, karena itu mancing emosi namanya. Jadi usahain kalau kalian gugup nih, kalian tinggal lihat bagian sini aja, bagian alis aja, ataupun bagian tengah sini aja. Kalau misalnya kalian gugup, jangan
ketika kalian menjawab ataupun ketika kalian ditanya, kalian melihat ke atas terus menjawab, ataupun melihat ke bawah terus menjawab, melihat ke kiri, ke kanan. Jangan. Jadi kita harus menggunakan eye contact. Ketika kita eye contact, itu menandakan bahwa kita percaya dengan jawaban kita sendiri. Selanjutnya, kita menjawab dengan siap atau izin. Contoh, kita ditanya, bagaimana menurut Anda ini? Usahain kita menjawab dengan siap. Contoh, siap, izin menjawab, jadi. Nah, usahain juga kita ulangin pertanyaannya. Jadi, menurut saya, ketika kita melakukan ini, bla 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 bla. Poinnya adalah ketika kita menjawab, kita mengucapkan siap, izin, dan kita mengulangi pertanyaannya. Usahakan menjawab pertanyaan itu, jangan terbata-bata, relax aja, pelan aja, yang penting pasti. Dan ketika kita menjawab, itu kita harus percaya diri dengan jawaban apa yang kita berikan. Nah, terus pertanyaannya seperti apa aja nih? Nah, pengalaman ya. Yang pertama itu biasanya, kenapa kalian tertarik dengan penerbangan? Nah, usahakan kalian menjawab seputar penerbangan juga. Kenapa kalian tertarik? Dan ketika kita menjawab pertanyaan, usahain dengan senyuman. Contoh nih ya, siap, izin menjawab. Kenapa saya tertarik dengan dunia penerbangan? Karena saya tertarik bergabung menjadi bagian dari dunia penerbangan, dan saya ingin belajar lebih jauh tentang dunia penerbangan. Terus biasanya juga nih kita ditanya seputar jurusan yang kita ambil. Kenapa kamu memilih jurusan ini? Kalau saya pribadi, saya memilih komunikasi penerbangan. Jadi komunikasi penerbangan itu adalah kita tuh memandu lalu lintas udara. Jadi kita berkomunikasi dengan pilot untuk mengarahkan ataupun memberikan informasi seputar navigasi penerbangan, seputar cuaca ataupun informasi yang sekiranya membantu efisiensi penerbangan. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu memilih komunikasi penerbangan? Karena saat itu saya tidak tahu nih sama sekali apa itu komunikasi penerbangan. Setahu saya tuh dia controller. Jadi saya menjawab, siap, izin menjawab. Kenapa saya memilih komunikasi penerbangan? Karena saya tertarik dengan ilmu komunikasi dan saya ingin menyelamatkan banyak nyawa dengan cara memandu lalu lintas udara ataupun memandu penerbangan dengan selamat. Nah, ketika ada pertanyaan yang nggak kita ketahui nih, jangan langsung diem. Jadi kita usahain menjawab, tapi jangan sok tahu juga, jawab asal-asalan. Siap, izin, jika saya diberi kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi seputar dunia penerbangan, saya akan mempelajari lebih dalam lagi pertanyaan Bapak. Nah, itu menurut aku jawaban yang lebih bagus dibandingin diem ataupun menjawab asal-asalan. Terus pertanyaan selanjutnya biasanya kita disuruh PBB. Jadi, pasti udah tahu semua kan tentang PBB, baris berbaris. Jadi kita siap gerak, jalan di tempat gerak, gitu-gitulah pokoknya. Terus biasanya juga kita disuruh nampilin bakat. Apa sih tujuan menampilkan bakat? Jadi apapun bakat kalian tunjukin aja dengan percaya diri. Si tim penilai itu bukan mau melihat bakat kalian apa aja, tapi dia tuh hanya mau melihat bagaimana tingkat percaya diri kalian nih di depan umum. Bagaimana tingkat percaya diri kalian apabila kalian disuruh menunjukkan bakat kalian. Jadi show the best aja, jadi tunjukin aja pokoknya penampilan terbaik dari diri kamu. Intinya percaya diri teman-teman. Terus ada juga nih bahasa Inggris. Mungkin orang-orang tuh pada takut sama yang namanya bahasa Inggris. Tapi tenang aja, pertanyaannya udah mudah aja kok. Pertanyaannya paling introduce yourself, jadi perkenalan diri aja, udah dipelajarin dari SD, SMP, SMA tuh kayak my name is Andi Nurin Desri, I come from bla 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 bla. Terus I was born tanggal lahir berapa-berapa, gitu aja sih palingan. Dan paling kalau ada tambahannya paling keseharian kayak daily rutin kita, kayak bangun tidur, I'm wake up, take a bath, mandi, terus clean a house or etc. Jadi pertanyaan bahasa Inggrisnya juga semudah itu kok, nggak terlalu rumit banget, kalian nggak harus perhatikan to be, verb 1, verb 2, verb 3, enggak. Jadi kalian lancarin aja perkenalannya kayak semudah itu sih menurut aku. Inti dari semua tips aku, yang pertama yaitu etika, yang kedua adalah percaya diri. Jadi ketika kalian percaya diri itu kalian gak akan gugup, kalian akan menjawab dengan baik. Intinya show the best teman-teman. Jadi kalian gak perlu takut, gak perlu terlalu pusing, nanti kalian stres sendiri. Stres itu mengganggu banget loh kalau kalian mau interview. Jadi relaxin aja, jangan
terlalu banyak berpikir. Intinya ketika kalian tahu apa yang kalian pilih, ketika kalian tahu jurusan apa yang akan kalian tempuh, itu semuanya aman. Nanti aku bakalan bikin video juga ngejelasin satu-satu jurusan di Politeknik Penerbangan, agar kalian juga nggak bingung untuk memilih, dan kalian juga nggak salah jurusan dengan fashion kalian. Jadi nantiin aja terus video-video terbaru dari aku. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar interview ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau misalnya di video ini aku ada lupa, aku bakalan sematkan di description box-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.